Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang bagaimana memberikan ruh ya, memberikan jiwa, makna terkait dengan pelaksanaan ibadah kita di dalam sholat ya, terkait dengan syarat rukun. Dalam doa istiftah yang bunyinya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi doa istiftah ini memang ada dua pendapat ya, dua versi doa yang dibaca itu. Dua-duanya boleh dibaca, dipilih. Tapi yang menurut mazhab Syafi'i ini yang populer itu adalah di kalangan kita adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Tapi dalam pendapat ulama yang lain, termasuk Abu Hanifah itu, doanya adalah Allahumma naqqini min khotoyaya kaminaka sabul abiyadu minad danas, Allahumma silni min khotoyaya bil ba'id baini itu ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Lalu ada Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abiyadu minad danas, Allahumma silni bil ma'i wal thalji wal barad. Min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Itu versi Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i dalam kitab yang kita pelajari ya wajjahtu wajhiya. Jadi tekanannya lebih pada aspek yang bersifat apa ya, komitmen ya, yang bersifat pernyataan untuk membangun sebuah komitmen. Kalau doa tadi yang berkaitan dengan versi satunya adalah lebih kepada memohon ampunan ya, memohon ampunan, mohon dijauhkan dari dosa-dosa itu. Biasanya ya kadang kita gabung, mana untuk sholat ijen atau sholat sunat itu tidak apa-apa ya. Sholat karung akeh, nanti makmumnya bisa apa namanya, berondoli itu nanti ya, terlalu kesuwen ya, terlalu kesuwen. Nah sekarang kita beri makna dengan versi wajjahtu, karena ini memang lama mazhab Syafi'i ya. Kitab Ihya itu Imam Ghazali itu lebih kecenderungannya kepada mazhab Syafi'i. Wa idza qulta, ketika kamu mengucapkan Hanifan muslimah, dalam doa kita kan ada ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Apa? Hanifan muslimah. Hanifan itu penuh dengan ketundukan, penuh kepatuhan, pasrah. Ditandaskan musliman. Jadi ketundukan karena adanya visi yang sama, adanya orientasi yang sama, itu hanif. Hanifan. Kalau kita pasrah atau kita tunduk atau kita menyatu dalam satu sistem, dalam satu gerakan seseorang karena adanya kesamaan visi itu, kepatuhan dan ketundukan yang karena sebuah visi itu
namanya Hanifan. Hanifan. Musliman juga sama pasrah. Yang dasarnya atau pola dasarnya sama keyakinannya, karena keyakinannya bodoh. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Fayam bagi ketika kita mengucapkan itu, fayam bagi maka sebaiknya ayyakhtura yanto tergoreskan. Fayam bagi maka sebaiknya ayyakhtura yanto tergoreskan bibalika ana ing dalam atimu, bibalika ana ing hatimu, annal muslima huwallazi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu definisinya dalam konteks sosial ya. Kalau dalam konteks keimanan ya tentu harus orang yang telah bersyahadat, bersaksi dengan 2 kalimat syahadat itu. Tapi muslim dalam konteks sosial itu juga bisa difahami huwa iku huwa utai muslim iku alladzi salima kang selamat sapa al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang bisa menyelamatkan orang lain, menjaga segala tindakan yang menyakiti kepada orang lain, baik dengan lesan maupun dengan tangannya. Itu disebut dengan muslim. Dalam konteks, sekali apa? Sosial. Konteks apa? Sosial. Jadi kalau difahami itu ada orang yang muslim, tapi dalam konteks yang sifatnya individual atau sifatnya syakhsiyah, tapi dia belum muslim secara sosial. Kayak soleh dia, ada soleh yang fi nafsi, dirinya itu baik, soleh, tapi dia belum soleh dalam konteks kehidupan sosial itu. Sehingga pendefinisiannya dalam konteks sosial itu memang kemanusiaan gitu ya. Memang aspeknya itu aspek menjaga apa? Kemanusiaan. Menjaga apa? Kemanusiaan. Mukmin juga begitu ya. Maka di sana ada al-mu'min man. Ya, orang mukmin itu orang yang bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, yang bisa ikram. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ikramud dhaif. Falyukrim jarah. Ikramul jar. Itu konteks mukmin dalam konteks sosial. Jangan lalu dilogikakan dibalik. Oh nek ngono wong gak apa istilahnya orang regani tonggo, orang rumah tamu, berarti dia enggak beriman, tidak. Itu mukmin dalam konteks sosial. Tapi mukmin dalam konteks hubungan akidah, keyakinan, ya tetap sepanjang dia tidak melakukan kemurtatan, ya tetap mukmin. Karena status kemukminan, kemusliman itu kan bawa konsekuensi hukum ya, secara fikih itu. Jadi jangan dikebiahu ya. Atau dibalik, wong gak tahu syahadat, lalu karena dia baik dengan tangganya, oh kamu sudah muslim kok. Nanti kalau kamu mati ya saya sholati, kamu saya doakan. Kamu bisa mewaris, bisa jadi wali, tidak bisa. Kenapa? Karena mukminnya atau muslimnya secara apa? Konteks apa? Konteks apa? Sosial. Jadi jangan lalu dibuat pendefinisian yang kebiahuyah gitu maksud saya. Nah, lalu memunculkan ini mukmin yang sempurna, gitu kan? Manakala yu'min itu sempurnanya bagaimana? Ya sempurna secara i'tiqadiyah, sempurna secara ijtimaiyah. Keyakinan yang sifatnya individual, tapi juga sempurna dalam konteks hubungan masyarakat itu. Nah, itu jadinya seperti itu kalau mau diterjemahkan secara pas gitu ya. Itu kan logikanya orang beriman itu harus mampu untuk membangun apa istilahnya bukti gitu ya, indikator keimanan itu juga harus ditunjukkan melalui konteks hubungan sosial itu. Jadi tidak sempurna atau tidak baik kalau konteksnya hanya individual.
apa istilah keyakinan pribadi ya. Wapi awake ibadah yo apik maca Qur'ane yo nggo wetu gitu ya. Istighfarnya wiritane ya tasbih ya gede-gede gitu. Tapi karo wong ora patek ngenah. Itu berarti ada yang salah. Kok bisa ya? Ya bisa jadi ibadahnya tanpa ilmu, tanpa jiwa tadi itu ya. Paham ya? Kok bisa ya ibadah itu? Tapi itu pun jangan dilogikakan ompo gunane kon salat. Wis nek gak usah salat ae kon salatmu ya pancet kayak ngono dapurmu gitu ya. Jangan, karena salat itu juga proses membangun jiwa yang punya kebaikan secara sosial. Orang itu kan proses tuh ya. Kalau anak masuk sekolah lalu kita katakan karena dia tidak fokus, karena dia tidak konsentrasi, tidak memperhatikan, lu kalau sekolah ikon ya gak bisa terus gitu ya. Tetap ada tahapan. Makanya kalau ulama itu sangat bijaksana membangun tingkat kualitas kemusliman itu biasanya tetap ada proses dan ada tahapan yang ditunggu gitu ya. Hari ini mungkin dia bisa memenuhi sekian persen, besok sekian persen. Sama dengan sholat lah. Sholat itu harus berusaha untuk menjadi yang terbaik sholatnya, yang fungsional yang ini. Tapi ketika ada orang sholat tidak khusyuk, aku kira apa ya sholatnya gak khusyuk, percuma. Kamu sholat tapi tetap juga kamu berbuat maksiat, terus gak usah sholat aja, untuk apa? Ya enggak gitu ya. Karena sholat itu kewajiban yang diwajibkannya itu berdiri pada tingkat yang sifatnya normatif dan terstandarkan secara lahiriah. Urusan khusyuk itu urusan lanjutannya gitu ya. Urusan lanjutan. Ya sama dengan orang kon mangan orang dadene awakmu sehat. Kayak apa mangan? Gitu ya. Paham ya? Kan enggak bisa begitu. Itu tuh mangan ben urip, bahwa lalu makanannya tidak sehat ya diperbaiki supaya jadi sehat kan gitu. Menjadikan sehat supaya tidak menjadikan masalah. Oke ya, ini muslim dalam definisi sosial, dalam definisi kesempurnaan keimanan. Annal muslim iku huwa alladzi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi konteksnya ini lebih fokus yang menyelamatkan wong Islam. Muslim itu. Tapi dalam hadis lain bukan salimal muslimun saja. Ya. Di hadis yang lain dikatakan bahwa yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi sudah lebih luas. Akhi itu saudara. Saudara siapa saja? Saudara semuslim, saudara sebangsa, saudara ya, seprofesi, saudara seiman, apa saja. Sehingga layu minu, kesempurnaan keimanan itu indikatornya adalah ketika sudah mampu membangun cinta dalam kehidupan untuk siapa saja. Jadi kalau kita harus berdakwah, mengajak orang, dakwah itu dalam rangka karena cinta. Karena perintah Gusti Allah, karena seneng delok koncone menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, gitu lah ya. Pokoknya jangan karena kebencian. Kita ini nuturi arek mangkel dengan anak, dalam arti kita mau cerewet, mau menghukum bahkan, itu bukan karena jengkel dalam artian membenci ya. Kalaupun jengkel itu karena perbuatannya. Manusia ini tetap, ketika dia tidak begitu ya kita tetap baik gitu ya. Memang agak sulit memisahkan itu. Apa dulu arek-arek? Kok ngaji ini apa? Kok enggak kelompok-kelompok kenapa? Nanti dia cek ya. Soalnya kalau begini nggak bisa mari-mari nanti amsilatnya. Jangan tiap hari ya. Mungkin conditioning 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Amsilati itu cara kerjanya harus kelompok. Bareng-bareng itu sifatnya untuk memantapkan saja. Gue kau nanti aja tuh. Culun nare. Terus sing itu kayak karena sudah hari sekian itu kan tidak terlalu banyak sampah, tidak harus banyak anak, sehingga tidak banyak yang harus meninggalkan PMK itu. Kemarin kan saya jatah 5 gitu. Ya. Kalau efektif sebenarnya kan enggak, sampahnya sudah berkurang. Di hari pertama, kedua mungkin masih banyak. Sekarang kan enggak terlalu banyak. Coba dicek, kalau cukup 5 orang ya 5 orang. Kemarin saya ini, sehingga dalam 1 bulan cukup sekali gitu, meninggalkan itu. Ya. Tetap kudu itu tadi ya, terukur itu. Wah, arek yang ngaji itu seneng maksudnya konan. Ya.
Tapi roan itu kan juga proses belajar ya. Cuman tetap harus proporsional itu. Ini jaluk maksud jaluk itu gitu. Ini dulu kemarin. Tapi coba dievaluasi. Paling kakean malah justru nggak efektif juga. Saling menunggu, saling ini. Sudah tidak terlalu banyak larang. Kalau yang pertama kemarin kan masih banyak. Oke, saya teruskan. Jadi apa? Andal muslim huwallazi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Fa illam takun kadzalik kunta kadziban. Nah, ya awakmu kok berkata hanifan musliman, tapi perilakumu masih juga destruktif, perilaku yang menjengkelkan, perilaku yang suka bikin masalah, bikin problem gitu ya. Maka kamu sesungguhnya bohong dengan pernyataanmu hanifan muslimah itu. Apa? Hanifan muslimah. Jadi ditandaskan aja kalau ada kebijakan di luar yang ditentukan harus konsultasi dulu. Ini bikin kebijakan di pembinaannya. Fa'ilam takun kadzalika kunta kadziban fajtahid moko bersungguh-sungguhlah kamu fajtahid moko bersungguh-sungguh sapa sira fi an ta'zima alaihi ing dalem yen to bermaksud fi an ta'zima ing dalem yen to bermaksud azm itu bertujuan mempunyai keinginan sapa sira alaihi ing atase istiqbal tadi ini alaihi ing atase kadziban maksud saya alaihi ing atase kadziban fil istiqbali ing dalem madhep watan dimalan menyesal sapa sira alama ing atase barang sabako kang dhisik apa ma minal akhwali saking pira-pira perbuatan. Harus punya tekad untuk tidak melakukan kebohongan itu maksudnya itu. Kalau sudah berkata apa? Hanifan muslimau wa ma. Itu kan deklarasi ya, semacam kayak kita kemarin beat gitu. Kita setiap saat itu berjanji melakukan beat, melakukan pembaruan komitmen kepada Allah dengan bacaan yang berupa tadi itu ya, doa istiftah tadi. Wa idza qulta wa ma ana minal musyrikin, ini masih memberikan makna wa ma ana minal musyrikin fakhtur bibalika, mongko khawatirlah kamu. Khotor itu artinya punya kewaspadaan, punya kekhawatiran. Bibalika ono ing hatimu asyirkal khafiyah. Karena syirik itu ada syirik jahli, dalam istilah ilmu tasawuf itu ada syirik khafi. Syirik jahli itu syirik yang jelas bentuknya atau jelas penyebabnya orang jadi syirik. Ya kayak orang meyakini bahwa menyembah berhala, menyembah gerumbul itu jelas syirik kan. Itu namanya jaliyun, syirik yang jelas perbuatannya. Kalau khafi itu yang tidak kelihatan, yang samar khafi itu. Kayak keyakinan ngene iki urip ini kes tambah angel, golek rezeki sing macam-macam ya. Kayak iso diarepno, kayak macam-macam pokoknya isine kayak gremeng nang Gusti Allah. Ya dah? Itu kan menjadikan kita menjadi syirik khafi ya. Syirik khafi. Yang meyakini bahwa kalau ndak ini nanti yang jadi, nanti akan kehidupan itu akan hancur semua, kalau tidak ada ini, tidak ada iki, akan itu namanya syirik khafi ya. Orang telah melakukan bentuk keyakinan yang memberikan apa istilahnya, porsi yang melebihi dari Tuhan gitu ya. Berikan anggapan bahwa seakan-akan maksudnya kalau diyakin pada Gusti Allah kan kabeh Gusti Allah sing ngatur. Kalau Allah mengendaki kan bisa saja.
Ini kalau ndak anu, ndak, saya yang lakukan ndak bisa ini. Kalau ndak ini ndak bisa. Nggak mungkin terjadi lah. Kalimat-kalimat begitu itu beresiko untuk munculnya syirik khafi. Apa namanya? Syirik khafi tadi. Atau kebalikannya. Ini kalau ndak saya ndak mungkin bisa melakukan ini. Ini kalau ndak ini ndak mungkin. Nah, sebaliknya begitu ya. Kalau nggak dokter yang spesialis, ini kalau nggak dokter yang hebat ini suruh sembuh nggak bisa. Ya mungkin carpe diem logika kesehatan, logika kedokteran ya. Tapi kalau itu tembus nongone hati ini dengan menghilangkan kekuasaan dan kemampuan Allah ya untuk bisa menyembuhkan tanpa sebab apapun, itu ya berisikonya tadi munculnya apa? Syirik khafi. Apa namanya? Syirik yang khafi itu. Makanya wama ana minal musyrikin itu harus ditandaskan bahwa dikelirkan semua segala sesuatu yang selain Allah tetap dalam posisi yang mungkin, jangan dipastikan ya. Orang yang sudah kuat dedoyo mungkin tidak dia akan jatuh dari kekuasaannya, mungkin gitu ya. Meskipun logika politik itu tidak mungkin. Jadi logika menungso itu dalam bentuk logika apapun ya, logika ekonomi, logika sosial, logika kesehatan yang sudah secara rumusan ilmiah itu begitu diyakini benarnya, itu jangan sampai menggeser pada keyakinan yang bersifat keyakinan akidah keimanan itu. Yang gimana apa? Yo iki menungso kabeh, iki makhluk kabeh. Meskipun kita yakin dengan rumusan, taruhlah ya, persentase saja lah yang fair itu. Nah, logika sunatullahnya ya 90% dia tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kan Gusti Allah bisa saja mewujudkan sesuatu yang kita katakan mustahil secara logika ilmu tadi itu, untuk lalu bisa terjadi. Yang lalu muncul kalimat apa? Mukjizat. Muncul apa? Karomah. Muncul ma'unah. Karena mukjizat itu sudah di luar logika. Itu wilayah yang mungkin, Mas ya. Jadi mustahilkan saja secara logika ilmiah. Tapi jangan masuk, jangan menjadi apa? Masuk di dalam keyakinan keimanan kita gitu ya. Tetap kita meyakini mungkin lah, mungkin. Ayo monggo, nggak apa-apa mungkin. Kalau cari berobat untuk bisa sembuh, nggak apa-apa. Gusti Allah itu maha kuasa, isoai gitu caranya. Karena Allah tidak terikat oleh sebab musabab itu, oleh hukum kausalitas itu enggak. Hukum kausalitas itu mengikat pada kehidupan kita. Itu pun mengikatnya tetap dalam posisi Gusti Allah bisa merubah itu. Gitu ya. Ada enggak orang yang sakit lalu disentuh, dikasih minuman gini lalu dikasih wiritan oleh seseorang yang punya kemampuan, oleh Allah diberi kemampuan, lalu bisa menjadi sembuh? Mungkin enggak? Mungkin. Makanya jangan dimustahilkan. Nyatanya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang dengan cukup disentuh. Bahkan bukan hanya karena sakit. Orang yang buta sejak lahir ketika disembuh begini bisa melihat. Orang menyebutnya sulapan ya. Ya, mukjizat itu. Tapi ruang mungkin itu ada karena ini wilayah apa? Mustahil apa jaiz bagi Allah? Mustahil apa jaiz? Jaiz. Pilihan dokter, pilihan ilmu kesehatan itu tetap masuk dalam jaiz yang dipatenkan oleh Allah untuk kehidupan sunnatullah ini. Tapi paten itu dalam kehidupan manusia, bukan keharusan. Kan ya, bukan keharusan. Makanya segalanya bagi Allah itu jaiz. Jangan ditutup itu. Dengan kemustahilan logika kita, logika ilmiah itu tidak boleh. Akan memunculkan namanya syirkun khafiyun. Apa namanya? Syirkun khafiyun. Syirik khafi tadi itu. Gak kroso, kadang kita begitu. Makanya dianjurkan banyak syahadat itu di situ. Fakun hadaran muttaqiyan min hadha syirki. Ya. Wastash'ur al-khajla fi qalbika. In wasafa nafsaka bi annaka lasta minal musyrikin min ghairi bara'atin an hadha syirki. Fa inna isma syirki yaqa'u 'alal qalili wal katsiri minhu. Karena sifat syirik itu bisa terjadi baik dalam dalam ukuran yang minimal, syirik yang kecil yang minimal, maupun dalam syirik yang besar, ya. Syirik yang ketok yang besar itu.
menyembah, mengkultuskan makhluk, itu termasuk syirik yang dalam tingkatan yang besar, syirkul akbar.